belajar itu hendaknya pakai guru. Termasuk belajar ilmu fikih. Dalam ilmu fikih bukan setiap buku fikih boleh kita baca. Bisa jadi itu adalah pemahaman pada abad tertentu sudah dijelaskan oleh ulama yang datang setelahnya menjadi pemahaman yang tidak bisa dipakai. Karena pembahasannya dalam ranah wilayah ijtihad. Sehingga kalau belajar ilmu tanpa guru ini repot, aneh. Nah, yang disampaikan itu termasuk bagian ilmu sebetulnya. Ya, kalau kembali kepada penjelasan para ulama, kenapa kok kitab-kitab fikih Syafi'i yang sudah tersebar sampai hari ini termasuk ya kitab-kitab yang sudah masyhur kayak Fathul Mu'in dan lain sebagainya tidak pernah menyebutkan bahwasanya niat keluar dari sholat bagian daripada rukun. Nah, baik, kembali kepada sejarah. Imam Nawawi menyebutkan bahwa ulama madhab Syafi'i, bukan di luar madhab Syafi'i saja, dari masa ke masa itu terjadi perbedaan antara apakah keluar dari sholat harus pakai niat yang akan dijadikan rukun atau tidak. Seperti waktu masuk kan harus niat, saya niat masuk sholat. Maka nanti apakah harus dia niat keluar sholat? Ada dua pendapat, sampai dikatakan pendapat yang masyhur. Artinya masyhur itu sudah lama dibahas. Masyhuron, qaulani masyhuron. Dikatakan dua pendapat yang sudah masyhur. Bahasanya ada sebagian mengatakan keluar dari sholat harus dengan niat. Tidak cukup mengucapkan assalamualaikum saja, harus niat di hati. Seperti waktu mengucapkan Allahu Akbar, dia niat. Allahu Akbar, takbiratul ihram, tidak usah mengucap, tidak cukup mengucap, tapi niat masuk sholat. Tapi waktu keluar harus ada. Ini terjadi. Nah, tak taunya kita baca literatur lama yang mengatakan ini, padahal setelah itu dijelaskan oleh para ulama yang diunggulkan adalah bahwa niat keluar dari sholat bukan rukun. Berarti setelah itu tinggalkan. Pendapat yang mengatakan niat keluar dari sholat ada rukun, lupakan. Berarti sholat Anda selesai. Yang benar adalah tanpa niat keluar dari sholat, cukup dengan assalamualaikum sudah keluar dari sholat. Selesai. Nah, maksud kami adalah justru mengingatkan belajar fikih harus lihat. Belajar fikih lihat, nggak semerta-merta kita belajar kitab Minhaj. Kitab gede-gede enggak, dari kitab kecil mulai kitab Safinah. Itu ada aturan-aturannya. Termasuk misalnya mau belajar kitab fikih yang sangat masyhur di negeri kita. Ya, Fathul Mu'in adalah kitab ditulis oleh mutaakhirin. Ada kitab ditulis lebih dulu, misal kitab Fathul Qorib. Itu ditulis di abad keempat. Tentu banyak kitab Fathul Qorib tidak dipakai. Tapi kitab ini kitab agung, makanya perlu syarah. Bagaimana kata Ibnu Qasim, bagaimana kata Abu Suja, yang lainnya, pensyarahnya kayak Ibnu Juri dan sebagainya. Jadi belajar ilmu fikih itu tolong harus pakai guru, jangan hanya menemukan kitab fikih lalu kita baca. Nanti kita tersesat, atau tiba-tiba kita mendebat orang sudah kelewat, kita luar soal lucu kita. Sudah dibahas, dijelaskan, lalu kita mendebat. Jadi sholat Anda yang lalu sudah sah, biarpun Anda tidak niat keluar dari sholat. Sebab apa? Itu pendapat yang dikukuhkan, yang diunggulkan, yang sahih adalah keluar dari sholat tidak harus pakai niat. Kalau setelah Anda tahu begini, Anda kalau pakai niat ya lebih bagus, nggak apa-apa. Namanya keluar dari khilafnya ulama. Sehingga setiap Anda mengucapkan assalamualaikum, Anda niat keluar dari sholat. Assalamualaikum, apa-apa. Itu saja. Jadi justru dari pertanyaan ini kami mengingatkan kalau belajar ilmu itu harus ada rambu-rambunya. Maka dari itu para ulama-ulama itu lihat ngajari orang-orang awam seperti kita sederhana Safinatun Najah. Ya sudah benar-benar diambil daripada sesuatu yang tidak ada perbedaan di dalamnya. Ambil kesepakatan yang sudah ditarjeh Safinatun Najah, kemudian ada kitab-kitab kecil apalah yang selama ini dibaca di masyarakat kita, ya, termasuk agak gede lagi ya, kita Fathul Mu'in misalnya, belum lagi nanti menjadi kitab lebih gede lagi kayak Minhaj. Itu semuanya adalah ditulis oleh ulama-ulama yang ceritanya menulis itu adalah ada. Jadi tidak serta-merta dia nukil, akan tapi dengan menggunakan akal mereka, sehingga ada yang ditarjih oleh beliau-beliau. Jadi belajar ilmu harus pakai guru. Nah sekarang ribetnya hari ini itu bukan ribet, bahayanya hari ini adalah guru semakin kurang diperhatikan. Kadang-kadang kalau punya masalah langsung ngambil di website atau online, cari apa, tidak ngerti ini bagaimana.
pendapat siapa dan sebagainya. Apalagi ini ada Ustadz AI. Wah, inilah bahaya sekali. Bahaya sekali. Karena ini kalau hanya sekedar menjadikan media-media itu sebagai lentera untuk menuju, ya misalnya disebutkan di kitab ini, baru kita kembali ke kitabnya, oke, sah. Para thalibul ilmi hendaknya harus kembali kepada kitab-kitab yang dibaca dengan kertas dan pakai. Jangan menggunakan para penuntut ilmu yang hebat dengan model-model semacam itu. Tidak akan bukan kerjaannya seorang fakih. Fakih itu dengan buku-buku, dengan syarah, dengan ini pakai catatan, buku-buku lembaran itu. Bukan melalui media-media, bukan itu. Media hanya untuk menghantarkan. Alat elektronik, laptop, komputer menghantarkan. Untuk mempermudah mencari. Saya ingin mencari permasalahan ada di mana. Oke, tapi kembali kepada kitabnya. Kemudian telaah bagaimana pensyarah, bagaimana muhasyinya, bagaimana yang mengerot, bagaimana datang setelahnya. Lihat. Seperti yang diajarkan di sini para guru-guru hebat yang ngajar para santri, lihat mereka orang-orang menguasai dunia fikih. Sehingga santri belajar pun juga ada tahapan-tahapan tangga-tangganya. Baru datang ke pondok belajar kitab gede Minhaj. Kita wah action kayaknya. Minhaj, tufah. Faham enggak? Orang faham. Nah, ini repot ini. InsyaAllah semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan berikan ilmu yang manfaat. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.